Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kesulitan, ada kemudahan. Dan salam manis. Matematika, nikmat sekali. Berjumpa lagi dengan saya Pak Zaki Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab baru dari Matematika Wajib kelas 10 semester 1, yaitu pertidaksamaan. Pertidaksamaan ada dua yang Bapak bahas nanti, yaitu pertidaksamaan rasional atau bentuk pecahan, ataupun pertidaksamaan irasional ataupun bentuk akar. Mau tahu seperti apa? Come on, let's check it out. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan notification agar kalian tidak ketinggalan video dari Pak Zaki. Terima kasih. Oke, untuk pertidaksamaan rasional atau kita sebut sebagai pertidaksamaan pecahan, kita harus tahu dulu yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, min 100, 5000, 26, dan sebagainya itu adalah bilangan bulat. Tetapi nilai Q tidak boleh bernilai 0. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, contoh bilangan rasional itu ada macam-macam. Misalkan 3/7. Bisa dinyatakan dengan P per Q karena tiganya ada bilangan bulat dan 7-nya juga merupakan bilangan bulat. Inilah bilangan rasional. Min 2/5 bisa ditulis juga sebagai min 2/5 atau 2/min 5. Jadi min 2, 5, 2 sama min 5 juga bilangan bulat. 1, 2/3. Nah, kalau untuk 1, 2/3 kalian ubah jadi pecahan biasa dulu. Jadi 5/3. Berarti 5-nya bulat, 3-nya juga bulat. 2,5 berarti kalian bisa tulis sebagai 1/2 atau bisa ditulis sebagai 5/2. Berarti 5-nya bulat, 2-nya juga bulat. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, bagaimana dengan 4? 4 kalian bisa ditulis sebagai bisa 4/1, bisa 8/2, atau bisa ditulis sebagai min 6/min 3. Karena 4, 1, 8, 2, min 6, dan min 3 juga termasuk bilangan bulat. Kalau min 2 gimana, Pak? Bisa ditulis sebagai min 2/1 bisa. Min 4/2 bisa. Atau 8/min 4. Kalau 0 gimana, Pak? 0 itu bisa ditulis sebagai bisa 0/1, 0/min 3, dan seterusnya. Asalkan atas sama bawah itu termasuk bilangan bulat dan bawahnya itu tidak boleh 0. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, pasti ada yang bertanya, mengapa penyebut pecahan pada bilangan rasional tidak boleh
bernilai 0? Jawabannya adalah karena bilangan apapun dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Maksudnya apa sih, Pak? Oke, kalian siapkan kalau nggak kalkulator HP, atau kalkulator laptop. Kalau kalkulator biasa, 6 dibagi 0 pasti tulisannya error. Ya kan? Kalau 5 bagi 0 di HP, pasti dibilangnya kalau nggak tidak bisa dibagi 0, error juga. Begitupun juga kalau di komputer. 5 dibagi 0, atau pakai Excel deh, 7 dibagi 0, pasti hasilnya adalah error. Makanya, bilangan apapun kalau penyebutnya 0, pasti jawabannya tak terdefinisi. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang ciri-ciri dari bilangan rasional adalah angka desimal di belakang koma berpola dan berulang. Maksudnya apa sih, Pak? Oke, nah sekarang contohnya. Ini ada 0,3333 dan seterusnya. Di belakang koma ada angka berapa? 3 semua, Pak. Iya, betul. Ini 3 semua, maaf. Nah, angka yang berulang siapa? 3, Pak. Iya, betul. Jadi, Bapak bisa tulis sebagai 0,3 strip. Kenapa 3 strip? Karena yang berulang adalah 3. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang min 4,272727 dan seterusnya. Siapa yang berulang? 27, Pak. Iya, betul. Yang berulang selalu 27. Jadi nulisnya min 4,27 strip. Jadi yang berulang itu 27. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. 0,8. Loh, Pak, itu kan 0,8 doang. 8-nya satu angka aja. Kok bisa dibilang sebagai bilangan rasional sih, Pak? Oke. 0,8 boleh Bapak tulis sebagai 0,80 nggak? Boleh, Pak. Ya, betul. Boleh saya tulis 0,800? Boleh, Pak. Wow, berarti pasti belakangnya 0 semua. Betul. Jadi nulisnya 0,8 nolnya sampai banyak sekali, atau bisa ditulis sebagai 0,80 garis nolnya saja yang berada di atas, sehingga disebut bilangan rasional dan angkanya berpola dan berulang. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang bentuk pertidaksamaan rasional itu ada 5. Ada yang fx per gx lebih besar sama dengan 0. Ada yang fx per gx kurang dari 0. Ada yang fx per gx tidak sama dengan 0. Ada yang fx per gx lebih besar sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah fx per gx kurang dari sama dengan 0, di mana tanda pertidaksamaannya ada 5, yaitu ada yang lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, dan yang terakhir lebih dari sama dengan. Ini materinya sudah dibahas waktu pertidaksamaan harga mutlak. Sampai sini paham?
Paham, Pak? Oke. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan pertidaksamaan pecahan. Yang pertama, tidak boleh dikali silang. Loh, kenapa tidak boleh dikali silang, Pak? Oke, kita kerjakan dulu yuk. Oke, misal kita punya pecahan nih. X-4 per X-7 lebih besar dari 0. Kalau Bapak kali silang, jatuhnya X-4 lebih dari 0 dikalikan X-7. Kalau kita operasikan, jadi X-4 lebih besar dari 0 kali X-7. 0, Pak. Ya, betul. Berarti kalau min 4 Bapak pindah ruas ke kanan, jadi X lebih besar dari 4. Nah, X lebih besar dari 4, angkanya bisa macam-macam. Bisa 5, bisa 6, bisa 8, bisa 11, dan seterusnya. Kita coba angka 8 dulu. Ketika X sama dengan 8 kita masukkan ke sini, jatuhnya adalah 8 min 4 per 8 min 7. 8 min 4. 4, Pak. Ya, betul. Per 8 min 7. 1, Pak. Iya, betul. Berarti 4 dibagi 1 berapa? 4, Pak. Iya, betul. 4 lebih besar dari 0. Betul atau salah? Betul, Pak. Iya, betul. 4 lebih besar dari 0 itu pernyataan yang betul atau benar. Sampai sini, paham? Paham, Pak. Oke. Dan X sama dengan 8 pada interval X lebih besar dari 4. Jawabannya betul juga. Terus X sama dengan 8 betul berada pada interval X lebih besar dari 4. Sampai sini, paham? Paham, Pak. Oke. Itu kalau X-nya 8. Nah, kejanggalannya adalah ketika kita masukkan X-nya adalah 5. Nah, ini kan jadi kalau kita masuk ke persamaan sini, jatuhnya adalah 5 min 4 per 5 min 7. 5 kurang 4. 1, Pak. Ya, betul. Per 5 kurang 7. Min 2, Pak. Iya, betul. 1 per min 2 bisa ditulis sebagai min 1 per 2. Min setengah lebih besar dari 0, bukan? Salah, Pak. Iya, betul. Itu harusnya lebih kecil. Nah, berarti pernyataan ini adalah salah. Padahal X sama dengan 5 pada interval X lebih besar dari 4. Tapi jawabannya salah. Berarti kesimpulannya adalah pertidaksamaan rasional tidak boleh dikali silang. Itu adalah pernyataan pertama yang harus kamu penuhi. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Oke. Nah, itu kalau pernyataan 1. Sekarang pernyataan 2. Penyebut wajib bulat kosong pada daerah himpunan penyelesaian. Mengapa bisa seperti itu? Oke, kita maksud dari X lebih besar sama dengan 5. Itu artinya adalah X-nya berapa saja yang lebih besar sama dengan 5? Bisa 5, bisa 6, bisa 9, bisa 13, bisa 100. Dan seterusnya. Karena X lebih besar sama dengan 5, berarti 5-nya ikutan. Dan gambar HP-nya seperti ini. Dan 5 di atas ini merupakan bulat penuh.
Nah, kita misalkan sama pertidaksamaannya bentuknya seperti ini lagi. X min 4 per X min 7 lebih besar sama dengan 0. Kita operasikan, didapat dari sini. Dan gambar DHP-nya seperti ini. Nah, kita harus tahu pengertian dari X lebih besar sama dengan 7. Karena 7 itu berada di penyebut. Nah, X lebih besar sama dengan 7 artinya adalah X-nya bisa 7, 8, 9,5, 10/4, 2000,1, dan lain sebagainya. Ketika Bapak masukkan X-nya 7, coba kita masukkan yuk. Berarti 7 min 4 per 7 min 7. 7 kurang 4. 3, Pak. Ya, betul. Bawahnya 7 kurang 7. 0, Pak. Iya, betul. Sampai sini, paham? Paham, Pak. Oke. Loh, itu 3/0 kan bukan bilangan rasional, Pak. Ya, sangat betul sekali. Karena, kenapa 3/0 bukan bilangan rasional? Karena 3/0 melanggar aturan bilangan rasional di mana penyebutnya tidak boleh bernilai 0. Nah, lihat nih, 3/0 ternyata penyebutnya 0. Itu tidak boleh kalau dalam bilangan rasional. Sehingga dapat disimpulkan X sama dengan 7 bukan himpunan penyelesaian. Terus nulis HP-nya bagaimana, Pak? Nah, HP seharusnya tadinya kan bentuknya seperti ini. Ini kan artinya kan 7-nya ikutan. Karena 7 bukan himpunan penyelesaian, berarti himpunan penyelesaiannya jadi seperti ini. Nah, perhatikan di atas angka 7 bulat kosong atau bulat penuh? Bulat kosong, Pak. Iya, betul. Nah, maka kesimpulannya adalah penyebutnya wajib bulat kosong pada daerah himpunan penyelesaian. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Oke, itu pernyataan kedua. Dan pernyataan terakhir untuk pertidaksamaan rasional adalah wajib memahami dan menguasai operasi dasar pecahan. Jadi kalian akan menemukan bentuk kayak begini, bentuk seperti ini, bentuk seperti ini, dan bentuk seperti ini. Nah, ini adalah materi operasi aljabar di SMP. Jadi materi SMP kepake lagi di pertidaksamaan rasional. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, berarti kamu harus tahu ya syarat dari pertidaksamaan rasional. Rajin-rajinlah untuk mengerjakan latihan soal setelah video ini. Dan ingatlah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya Pak Zaki Hidayat undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis.